Kita ulang kaji ya. Oke, apa yang kamu ingat tentang inersia? Sifat sesuatu semula jadi objek untuk apa? Untuk menentang perubahan. Menentang perubahan. Menentang perubahan. Oke, ataupun ini boleh disebut oleh hukum Newton pertama, yaitu apa? Satu objek yang apa? Kalau Satu objek yang pegun, kalau dia pegun, akan kekal pegun. betulkah? Betulkah pernyataan ini dalam kehidupan seharian? Kalau satu benda yang pegun, kalau katakan ini di atas lantai, dia pegun, Ya, so dia akan terus pegun. ya. Kecuali Ada daya luar yang dikenakan. kamu kenakan suatu daya, dia akan jatuh ataupun bergerak. Oke. So kalau dia pegun, dia akan Kekal pegun. kekal pegun ataupun kekal pegun. Oke, tapi kalau dia sedang bergerak, Dia akan terus bergerak. dia akan terus bergerak. Dan macam mana dia terus bergerak? Dia akan terus bergerak selagi tiada daya luar yang dikenakan. Tapi dalam kehidupan seharian begitukah? Kalau satu benda yang bergerak, kalau kamu letak satu siling, kamu kenakan daya, dia bergerak kan? Iya. Tapi bukankah dia akan berhenti? Kalau letak siling kita buang, adakah dia akan berhenti? Ya, berhenti. Nah, jadi kenapa? Jadi kenapa Newton cakap dia akan bergerak lurus terus? Kalau kita siling, kita buat begini, nah berhenti kan? Ya. Mana kenapa? Jadi salah ke sini Newton. Tapi kita bayangkan kalau kamu ini katakan di sini apa? Sangat licin. Ya. Contohnya apa? Katakan ada minyak kan, ataupun ais kan. Ya. Dia kan kalau dia bergerak, dia akan bergerak sangat jauh kan, sebelum dia berhenti. So di sini boleh kenapa dia sekejap saja berhenti? Sebab daya geseran. Sebab ada geseran kan di sini kan. Nah, kita bayangkan kalau yang ini kasar lagi dia terus berhenti lah kan. Ya. Kayak maksudnya kalau dia ataupun kalau kita mau laju, kalau bola dia akan lebih dia kalau dia berguling lagi jauh kan. Ya. Sebab kalau dia berguling geserannya sedikit. Oke. So maksudnya kalau dia pegun, dia akan terus pegun. Ya. Kalau dia bergerak, dia akan terus bergerak. Macam mana pergerakannya? Garis lurus kah, bulat kah? Dalam garis lurus. Dalam garis lurus. Semakin cepat kah, semakin lambat? Semakin lambat. Semakin lambat. Kalau ada? Kalau semakin lambat maksudnya dia akan berhenti lah kan? Ya. Kan semakin lambat maksudnya dia akan berhenti. Kenapa dia semakin lambat? Dia akan semakin lambat kalau ada geseran kan? Ya. Jadi kalau dia ada geseran, Dia akan terus. dia akan terus bergerak dalam satu garis lurus dengan laju yang sama lah kan? Oke, dengan laju yang sama, laju yang sama ataupun seragam ataupun laju seragam. Oke, laju yang sama. Kecuali dikenakan Daya luar. satu daya luar. Oke, mau tengok dulu lah. Oke, kalau satu troli sedang bergerak, kenapakah dia akan berhenti juga dengan sendirinya? Kerana ada daya Geseran kan? Oke, daya geseran. Oke, ini tengok situasi kedua. Suatu buku pegun di atas meja, dia akan terus pegun kan? Ya. Sedangkan dia ada daya. Adakah daya sebenarnya? Tengoklah. Katakan ini meja. Kamu letak buku di sini. Ada tak daya atas buku ini? Ada. Nah, jadi kenapa dia tidak bergerak? Daya apa? Berat. Berat. Ataupun tiada daya di sini? Daya normal. Tidak ada daya ke tiada daya? Tiada. Tiada. Pasti. So, Okay. macam tiada daya kan? Jadi macam yang kita tahu ada daya ke tidak. Coba kamu katakan ini tangan kamu lah. Sorry, tulisan saya. Lalu kamu letak satu buku sini. Kamu rasa ada daya kah? Atas tangan kamu? Ada. Ada. Kalau di ringan, Daya berat. kalau kamu rasa di ringan, kamu letaklah banyak-banyak kan? Lepas kamu rasa ada daya kah? Ada kan? Oke. Tapi kalau di sini banyak buku, ada daya ke tidak? Ada. Tapi kenapa dia tak bergerak? Sebab dia dalam. Kan kita cakap tadi kan, suatu benda pegun dia akan kekal pegun. Kecuali ada daya kan? Iya. Sini ada daya.
Sebab dia dalam garis lurus. Tapi tak bergerak kan? Kalau daya garis lurus tak bergerak. Dia tahu. Gimana? Tuh kamu tengok sini ya, benda ini dia pegun. Ya. Dan dia kekal pegun. Sedangkan kita tengok memang ada daya. Kamu kata percaya ada daya, kamu letak semua buku atas tangan kamu, memang kamu rasakan daya itu. Ya. Dia sangat berat. Tapi kenapa tidak bergerak di sini? Dalam situasi ini, kenapa dia tak jatuh? Sebab pada masa sama dia di atas meja kan. Meja ini pula akan mengenakan satu daya di sinilah. Sama lah dengan tangan kamu. Oke, so tangan kamu nak tahan dia, maksudnya di sini. So itulah sebabnya sebenarnya dia tak cukup kamu cakap daya, dia mesti cakap sesuatu daya paduan. Sebab dia mungkin ada daya. Dia sini ada daya kan? Tapi daya paduannya kosong. Sebab dia ada berat, tapi pada masa yang sama ada satu daya lagi, ataupun jumlah daya lah. Jumlah daya yang dia cancel, oleh itu daya paduannya kosong lah. Sepatutnya cakap lagi ya, kecuali dikenakan suatu daya paduan atas objek tersebut lah. Oke. So ini sebenarnya dia ada daya. Oke, tapi tiada daya paduan. Terusnya kita tengok bulan mengelilingi bumi kan, gerakannya dalam membulatkan. So katakanlah, walaupun sebenarnya ada juga sedikit beza, tapi katakanlah lebih kurang lajunya agak seragam lah kan. Oke, maksudnya lajunya tak berubah. So di sini ada daya ke tiada daya? Tiada daya. Oke, tapi kita tengok di sini, kalau tiada daya sepatutnya dia bergerak dalam satu garis lurus dengan laju yang sama kan. Tapi di sini dia membulatkan. So untuk membulat sebenarnya kita perlu daya ke tidak ataupun kita mungkin cuba macam mana kita mau gerakan satu bola dalam membulat kan. Katakan ini satu biji bola, sini lantai. Kalau kamu kenakan daya, dia akan bergerak lurus kan. Macam mana kita mau dia bergerak dalam satu bulatan? Dia berpusing. Ya, macam mana kita mau buat dia berpusing? Kenakan daya. Macam daya apa yang kita boleh kenakan? Ini bola sendiri saja. Nah, ini bola atas lantai. Kita tengok daya atas lah. Macam mana kita mau dia bergerak dengan bola? Macam mana kamu mau pusing dengan bola? Mungkin kita boleh guna tali lah kan? Kita guna tali. Mungkin kita pegang sini, kan? Kita pegang di sini. Lepas itu kalau kamu kenakan daya di sini, dia akan berpusing begini kan? Nah, ataupun tali ini kita pakukan di sini lah. Oke, sini ada daya ke tidak? Kalau kamu pegang di sini kan, dan kamu pusingkan bola ini, memang kamu akan rasakan daya kan, daya tegangan kan. Oke, maksudnya untuk walaupun bergerak dengan laju yang sama, bukan laju yang sama, tapi arah berubah. Maksudnya laju berlainan juga lah. Maksudnya untuk berubah arah pun masih perlukan daya. Oke, maksudnya yang ini bukan yang ke sini ya. Dia memang ada daya, oleh itu dia boleh berubah arahnya. Dan dia boleh bergerak dalam bulatan lah. Tapi bulan ada tak tali di sini? Tidak. Kalau ada tali kita potong, jadi bulan itu terlepas lah kan, bergerak garis lurus. Tapi ada daya apa? Daya graviti. Daya graviti lah, walaupun kita tak nampak kan. Sebenarnya ada daya graviti antara bulan dengan bumi lah. Oleh sebab daya ini dia bergerak, dia berubah arah lah, dia boleh bergerak dalam bulatan. Dengan laju yang agak malah lah, walaupun sebenarnya ada sedikit berbeza. Oke? So maksudnya di sini kalau tiada daya paduan ataupun kalau jumlah daya kosong, sama ada dia pegun. Kalau dia pegun, dia akan terus pegun. Sebenarnya ini logik lah. Macam kita tengok, Newton ini macam pintar sangat kan. Tapi memang kita tengok kan, kalau benda yang pegun, memang dia kekal pegun lah. Hanya yang ini, kalau kamu tengok yang ini, memang pada masa dia hidup, memang orang ramai tak rasa begini. Sebab dalam hidupan biasa, sentiasanya benda bergerak, dia akan berhenti juga pada akhirnya kan. Sebab ada daya geseran lah. Tapi kita fikir-fikir, kalau tiada daya geseran, maksudnya dia akan terus bergerak lah. Oke, maksudnya di sini sebenarnya dia ada daya graviti lah. Oke, seterusnya kita tengok situasi yang selalu ditanya. Kamu sedang berdiri dalam bus yang pegun. So bus dipegun, tapi dia tiba-tiba bergerak ke hadapan. So katakan kamu dalam bus sepatutnya kamu duduk kan,
Iya. Ya, tapi sebab kamu mau menggunakan cewek, so kamu berdiri di tepi cewek di sini kan. Oke. Tapi tiba-tiba bus itu bergerak ke hadapan. So, apa akan berlaku pada kamu? Akan Macam-macam ke akan belakang. ke belakang kan? Ya. Oke, kenapa? Bus ke depan, kamu ke belakang. Sebab dia menentang. Menentang perubahan. Menentang. So, Ya. ke depan kamu ke belakang lah kan? Ya. Ya kah? Ini oke. Adakah begitu? Begitu kah? Ya tahu. Ataupun adakah situasi yang lebih senang dulu kita boleh lihat? Situasi yang selalu kita tengok, kalau kamu tengok YouTube pun selalu kan, dia satu meja, lepas itu dia letak banyak pinggan, lepas itu dia ada satu kain, lepas itu dia tarik itu kain kan dengan cepat. Ya. Apa berlaku pada pinggan-pinggan tersebut? Akan kekal. Bukan dia ikut jatuh kah? Kain, sir. Iya, dia letak kain tapi dia sentak itu kain dengan cepat kan, zup, lepas itu tapi itu pinggan-pinggan masih di atas meja kan, Ya. macam magic kan. Ah. Jadi kenapa dia begitu? Ataupun kita ambil situasi yang lebih senang, ini meja, kamu letak kertas, kamu letak benda di atas, apa akan berlaku? Adakah benda itu akan bergerak ataupun tidak? Tidak. Ya kah? Ya. Oke, kamu kata tidak. Oke, kita coba. So, katakan kita mau objek, kita oke, jam tangan. Oke, jam tangan atas kertas. Kamu kata dia tidak bergerak. Ya. Oke ya, saya gerakan kertas ah. Nah, gerakan dari sini asal nampak. Saya tarik dari sini ya. Nah, tarik sini ya, gerak ah. Okay. Saya gerakan kertas. Wih, bergerak. Satu perlahan. Perlahan. Jadi perlu kita tarik dengan apa? Laju. Laju kah? Oke, coba. Wih, betul juga. Jaga. Ya, kalau ini di sini kita tarik dengan laju. Jadi dia tidak bergerak. So sebenarnya ini situasi apa? Dia sebenarnya sedang pegun ke bergerak pada asalnya. Pegun. Dia sedang pegun. So bila dia pegun sebenarnya dia tidak ada sebab untuk dia bergerak. Kecuali kita kenakan suatu daya kan? Ya. Dan apabila kita tarik dengan cepat sebenarnya ada daya ke tidak ataupun daya itu terlalu singkat. Satu benda yang pegun dia akan terus pegun lah kecuali dikenakan suatu daya. So kalau daya kamu kalau di sini sangat licin dan kalau daya kamu sangat singkat dia hampir tidak bergerak lah kan. Oke. So situasi ini sama dengan yang inilah kan. Oke. So kalaulah orang yang tengok YouTube dia tengok magic dia pun buatlah di rumah, apa akan berlaku rasanya? Dia akan buat dengan kain yang di rumah dan di rumah biasa. Mungkin semua akan jatuh kalau kainnya tidak cukup licin kan. Biasanya mereka akan pilih kain yang cukup licin lah dan pinggan-pinggannya biasanya berat. Oke, jauh ini boleh menjelaskan situasi ini. Sama juga kalau kamu ada banyak buku dan kamu tarik buku yang paling rendah ini, tapi dengan cepat lah. Kalau dengan cepat mungkin yang ini semua akan jatuh sini saja lah kan, dia tidak akan terjatuh ke sini. Dengan syarat sini cukup licin lah. Kalau kasar semua akan terjatuh. Oke, tetapi situasi balik pada situasi ini pula. Sekarang kita bukan cakap dia jatuh atau apa kan. Sebaliknya kamu akan rasa kamu ke belakang. Tertolak ke belakang. Jadi ada orang tolaknya. Siapa yang begitu jahat tolaknya? Ceweknya ada dek. Jadi ada benda yang tolak dia ke belakang. Tidak. Jadi kenapa dia akan terasa ke belakang? Tidak adakah situasi ini berbeza dengan situasi ini? Dengan situasi jam tangan, apa bezanya? Sebab ini manusia, ini jam tangan. Tak. Jadi apa bezanya? Kenapa ini tertolak ke belakang? Sedangkan ini kekal kan? Dia pegun dan kekal pegun di kedudukannya. Jadi kalau kamu tengok dia ada bergerak sedikit ke depan kan? Sebab sini tak cukup licin kan? Tapi sini pula kita cakap dia akan bergerak ke belakang. Yang ini yang mana ayat lebih sesuai? Yang ini cukup sudah kah? Suatu objek yang pegun akan kekal pegun kan? So, sudah cukup untuk menjelaskan ini. Tapi sekarang ini pula macam dia ke belakang pula. Kenapa? Adakah sebab kata menentang? Ataupun sebenarnya benda ini kan sama dengan ini? Adakah dia benda yang sama? Oke, fikir kenapa ini pula akan rasa dia ke belakang? Nah, apa beza ini dengan ini? Ada aja.
Adakah seperti manusia? Ada otak? Mungkin kan? Macam mana kita pastikan bukan dia manusia? Taklah. Sebab kalau lori yang berisi minyak pun dia akan mengalami kesan yang sama. Kesan sama. Tak sama orang ini, Mbak. Kita concentrate dulu, betul. Kita concentrate dulu orang ini. Kan? Apa beza orang ini? Atau kalau kita letak objek di sini, kamu rasa apa akan berlaku pada objek di sini? Sama kan? Kita letak buku di sini, orang di sini. Ya ini apabila ini bergerak dengan laju, sama lah kan bas berlaju ke depan. Apa akan berlaku ini? Ke depan ke belakang? Ataupun kekal? Kekal. Jadi apa beza dengan manusia? Ini kenapa ini kita akan rasa tertolak ke belakang? Ya ini kekal bergerak ke belakang. Dia fikir. Mungkin dia akan ke belakang kalau tiada daya geseran di bawah. So, situasi ini dengan ini sama ke tidak? Tidak. Tidak. Apa bezanya? Ini akan kekal dan ini akan ke belakang. Ke belakang. Kenapa? Sini ada objek, ada benda di bawah objek, ada lantainya kan? Ya. Lantainya bergerak ke depan dengan laju. Yang ini pun ada objek, lantainya bergerak ke depan dengan laju. Sudah pegun, akan terus pegun, ini pegun. Oke. Sebenarnya apa? Dia akan pegun. Cuma kalau pegun, bila bas tu ke depan, sebenarnya dia ke belakang. Ataupun dia sebenarnya dia pegun. Tapi dia mau lukis. Ya lukis. Oke, lukis. Oke. So apa berlaku sebenarnya? Barulah. Oke, bagus. So ini kotak itulah. Kotak pada kedudukan asal. Oke. Di sini pegun. So bila bas tu bergerak ke depan, dia akan di sini. Dan maksudnya dia pegun dan dia akan coba pegun pada kedudukan asalnya. Ya. Tapi bila bas sudah bergerak ke hadapan, dia masih di kedudukan ini. So kita akan nampak seolah-olah itu kotak sekarang berada di belakang bas lah. Seolah-olah dia bergerak ke belakang bas lah. Oke, jadi sebenarnya situasi ini apa boleh beza dengan ini? Kalau kita lukis pada sama, so ini meja, ini kedudukan asal, so ada kertas, kan? Dan kita tarik kertas itu pada situasi akhirnya, semua benar sama kan? So dia masih kekal di sini kan? Kertas itu sudah keluar ke sini. So ada beza ini dengan ini kan? Konsepnya sama kan, dia pegun tapi dia terus pegun kan. Tetapi katakan ini bas kan, katakan ini bas, ini memang bas kan, dan kamu sedang berdiri di sini kan, di luar, dan kamu tengok di sini, dan kamu tengok yang kotak ini, dia masih kedudukan sama kan, tapi sebab bas sudah bergerak ke depan, kamu nampak jadi sebenarnya di tempat yang sama kan, dan sebenarnya dia bergerak ke depan sedikit. Tetapi katakan kamu somehow lah kamu sedang duduk di kotak ini, kamu sedang pegang kotak ini, kamu akan rasa apa? Katakan kamu di sini, kamu pegang kotak di sini, ada tak sebenarnya beza ini dengan ini? Sebenarnya kamu tengok betul-betul sebenarnya tiada kan? Ya. Tetapi di sini kamu nampak tiada benda bergerak kan? Tapi di sini kamu dalam bas, kamu tampak bas itu bergerak ke hadapan kamu, kan? Jadi kamu akan rasa kamu sebenarnya. Ya ini kita situasi di sini sangat licin lah. Mungkin bolehkah? Mungkin kotak sini ada roda kan? Kan? So bila ini bas ini bergerak ke depan dan katakan sini sangat licin, kamu coba pegun, tapi disebabkan kamu nampak kereta itu bergerak ke hadapan, kamu rasa seolah-olah kamu bergerak ke belakang sebenarnya. Oke, so yang ini sebenarnya bukan perkataan yang ini menentang perubahan. Sebenarnya hanya coba kekalkan kedudukan asalnya.
So di sini sebenarnya sifat semula jadi objek. Sebenarnya walaupun ada buku cakap menentang, tapi sebenarnya lebih bagus untuk cakap mengekalkan keadaan pegunnya ataupun keadaan bergeraknya lah, itu nanti keadaan asalnya sama ada pegun ataupun bergerak lah. Oke, tapi belum lagi selesai. Ini yang dia sedang dudukkan di sini kan, kata pegang kodak ini dengan sangat kuat. Tapi kalau dia berdiri pula, dia sebenarnya akan begini kan, nah jatuh begini. Kenapa pula yang ini? Kisah apa pula ini? Kenapa pula dia akan berdiri? Nah, adakah ini hanya untuk manusia ataupun objek? Objek yang jenis apa? Yang dia akan terjatuh begini, terbaring begini. Rasanya sebab apa? Dan kita tahu juga kalau kamu katakan kamu sedang mencangkung di begini kan, kesannya tak begitu tinggi kan? Ya. Tapi kalau kamu berdiri maksudnya kamu sedang kamu apa? Bentuk kamu akan ke belakang. Tapi bentuk kamu bentuk kamu berbanding dengan bentuk kotak ini sekarang dia tinggi kan? Ya. So mungkin disebabkan benda yang tinggi. Ketinggian. Mungkin kan? So kita coba dengan benda yang tinggi. Oke, so katakan yang ini adalah orang, so ini adalah lantai bas kan? Oke, so bila bas bergerak ke hadapan, so seolah yang ini pergi ke belakang kan? Oke, so ini yang salah. Dia sebenarnya bukan menentang ini ke depan, oleh itu dia ke belakang. So sebaliknya apa akan berlaku? Nah, tak cukup terlalu licin pula kan? Tetap begini. So coba lagi. Nah, so sebenarnya apa yang berlaku di sini? Sebab kalau kamu tengok dari luar, yalah memang dia sendiri, dia akan terasanya dia sendiri seolah-olah ditolak ke belakang kan. Tapi kalau kamu tengok di sini, kalau kita buat slow mo, di sini bas bergerak ke hadapan, kan? Dan sebenarnya dia bukan jatuh begini. Apa yang berlaku? Yalah kamu tengok belakang dia akan begini. Ya. So sebenarnya apa yang bergerak ialah bagian bawahnya itu kaki. Kakinya ada sentuh lantai, so ada daya geseran. So sebenarnya benar pegun dia akan terus pegun kecuali ada daya. So di sini walaupun bas bergerak, kalau kamu sedang berdiri hanya kaki kamu bersentuh dengan lantai. So kaki kamu ada daya geseran. So bas bergerak, kaki kamu akan juga dipaksa bergerak ke hadapan. Iya. Tapi badan kamu dan lagi pun badan kamu yang lebih berat daripada tapak kaki kamu, so inersianya tinggi, so dia akan coba kekal di kedudukan asal. Dia sebenarnya bukan pergi ke belakang di sini, tapi dia kekal di kedudukan asal ini, kaki coba bergerak ke hadapan, so oleh dia akan terjatuh begini lah. Iya. Okay, begini ya. Tapi kalau cukup licin apa akan berlaku? Sekejaplah, kalau begini dia tidak akan berlaku beginilah kan. Tapi kalau cukup licin macam tadi, sebenarnya apa situasi ini ya? Dalam bas, bolehkah dia begini? Boleh. Bolehkah? Jadi ini bas, ini lantai bas. Jadi kamu tertinggal, jadi maksudnya kamu terhumban kalau bas lah. Yalah kalau boleh juga. Kalau belakang bas ini ada pintunya terbuka, memang itu berlaku. Kamu akan tertinggal, kamu akan jatuh ke dalam jalan raya. Nah, tapi kalau tiada, kamu akan terhubung ke dinding belakang bas lah kan? Ya. Oke. Dalam bas sebenarnya dia sama dengan si bas. Katakanlah kamu sedang berdiri kan di sini kan, dengan dua kaki kamu di sini. Lepas itu ada kawan nakal, dia pergi tarik kamu kaki kamu dari bawah ke depan. Apa akan terjadi? Sebenarnya itu sama juga. Ini akan berlaku di sini. Iya. Hanya sebab pada masa yang sama tadi bila kamu di dalam bas kan, bila bas bergerak ke depan, sebab kamu nampak bas itu kan bergerak ke depan kan, itulah kamu pikir kamu sebenarnya kamu sedang begini, tapi sebenarnya tidak, masih sama juga kamu sedang bergerak di sini. Ya. Nah, tapi kamu akan rasa kamu sebenarnya terhumban ke belakang lah. Oke, jadi itu berdiri. Kalau untuk mengalahkan ini berlaku, apa yang sepatutnya kita buat? Kita pegang sesuatu kan. Kalau macam di train pun, kalau train bergerak cepat, kamu boleh berdiri kan, tapi kamu mesti pegangan sesuatu di atas kan. Ya. Nah, itu oke sikit, sebab apa akan berlaku? Kaki kamu akan bergerak ke depan, kamu pegangkan tali di atas kan. So kaki kamu akan bergerak ke depan. Badan kamu masih belakang, tapi kalau kamu pegang di sini, so kamu akan beginilah sekejap kan, tapi kamu akan tetap bergerak ke depan. Nah, kalau kita duduk. Oke, coba kita takkan duduk di sini. So katakan ini adalah kursinya. Nampakkah?
Oke, ini kursinya, ini orangnya, so ini dua kakinya kan. Oke, so kalau bila duduk, bila bas bergerak ke depan, kenapa pula ini kamu takkan terhubung ke belakang? Kamu bergerak sama-sama juga dengan kursi itu kan. So sebenarnya kamu tengok, kalau dia pegun, dia akan terus pegun. So bila kamu tengok situasi sebenarnya, kamu bukan tanya kenapa dia pegun, tapi sebenarnya kita tengok ada tak daya untuk menolak dia ke hadapan. Ada. So bila kamu duduk, kan kamu di belakang ini kan. So bila bas bergerak, kursi pun bergerak. So belakang kursi akan menolak badan kamu, dan sini pun akan menolak kamu lima kaki kan. So kuranglah kamu terasa dia punya kesan. Yes. Kecuali katakan kamu duduk depan di sini begini kan, tiba-tiba bas bergerak ke hadapan, kamu akan rasa kamu terhumbang ke belakang kursi kan, tapi sebenarnya kursi bergerak ke hadapan kan, kamu masih di sini, itulah kamu akan terasa begini. Yes. Itu sekejap lah, tapi lepas itu dia akan bergerak ke sini juga. Oke.